Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang tutorial yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu fungsi dari semua fungsi halaman profil. Nah, di sini akan kita bahas tuntas kelebihan dari tool ini yang tidak ada di dalam tool-tool yang lain atau boot yang lain. Oke. Nah, setelah login kita masuk ke dashboard dan langsung ke profil. Nah, dari sini ini profil kan masih kosong, belum dibuat profil satupun, dan kita akan membuat profil atau untuk login akun. Nah, dari sini ada tampilan mode jenis browser, ada ADS Power, Chromium, dan browser fingerprint. ADS Power itu melalui pihak ketiga, yaitu platform ADS Power yang lebih style lagi lah intinya ya, lebih privat lagi. Yang kedua ini browser fingerprint, ini memakai API pihak ketiga juga, yang dimana API tersebut menggunakan API dari Bubble Shop premium juga dia, tapi ada yang versi gratisnya ya, hanya untuk Windows. Nah, dan yang ini Chromium kita versi standar dari boot kita, tapi masih style juga, walaupun tidak style yang premium yang lebih mahal gitu ya, tapi fungsinya sama, mengubah fingerprint atau data-data perangkat kita menjadi berbeda. Nah, kita masuk ke Chromium. Nah, di sini ada pilihan new profile. Maksudnya new profile itu yes, no, atau requested. Kalau yes, berarti kita setiap membuat atau create profil, dia akan otomatis membuat fingerprint baru atau data perangkat baru. Jadi setiap profil itu menggunakan data perangkat baru. Jadi tidak ada satu profil pun yang menggunakan perangkat yang sama, apalagi menggunakan perangkat asli kita, PC kita. Nah, begini. Untuk no berarti kita semua profil menggunakan data perangkat bawaan kita atau perangkat asli kita, dari mulai RAM, memori, GPU, CPU, VGA, browser, dan lain-lain. Nah, untuk yes kita berarti menggunakan data fingerprint manipulasi. Nah, dari sini ada pengaturan baru. Untuk user agent itu jenis browser tapi dalam bentuk header. Jadi browser itu mau mengikuti fingerprint atau auto random yang ada di database boot ini. Jadi beda-beda, nanti beda versi browser atau apanya ya. Tapi saya sarankan untuk pertama itu mengikuti fingerprint, karena fingerprint pun ada jenis browsernya, dia lebih include, lebih cocok gitu ya. Oke, mungkin kita pilih mengikuti fingerprint karena kita dengan mengaktifkan yes, semua browser pun akan beda. Oke, misalnya kita bikin atau membuat login akun secara otomatis dengan akun YouTube ya. Kita pilih ini pilih YouTube. Terus kita misalkan kita langsung masukkan akun YouTube-nya, email spasi password. Taruh misalkan kita langsung masuk ke ini berapa akun ini. Ya, kita copy akun-akunnya dan password di sini. Ini untuk otomatis bikin profil, otomatis login juga. Untuk manual kita add profil saja di sini. Misalkan kita paste semua akunnya, langsung review AI. Nah, di sini akan ada data-datanya semua. Berapa profil yang akan dimasukkan, berapa akun yang akan dimasukkan. Nah, ternyata ini total operasi 42 akun. Berarti 42 profil kita bikin dengan login email masing-masing untuk YouTube. Nah, langsung Apple Draft, langsung apply save. Nah, berarti dengan otomatis kita sudah membuat profil atau browser 42 browser dengan sudah login 42 akun. Nah, untuk YouTube kita tidak auto full login ya.
Jadi untuk next dan login kita secara manual karena demi keamanan. Kecuali Facebook pasti dibuka langsung tampilan profil yang sudah login untuk Facebook. Untuk YouTube kita lebih style lagi. Jadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lah, atau misalkan kadang-kadang nanti kedepannya akunnya tuh akan minta OTP atau kayak gimana, karena memang aktivitas yang seperti itu. Untuk cara mengatasinya kita tinggal open profil. Nah ya, untuk masuk ke YouTube ini kita pilih YouTube kan ya, YouTube. Tapi untuk mengetes apakah benar nggak sih untuk setiap profil ini menggunakan perangkat yang berbeda dan jenis browser yang berbeda juga, kita buktikan dengan cara ini masuk ke semua akun. Karena kalau masuk ke semua akun dia akan langsung otomatis ke pengecekan browser scan. Nah, oke. Dan sekarang kita coba add profil tanpa fingerprint ya. Berarti kalau kita add profil tanpa fingerprint, dia akan mengikuti perangkat lokal kita atau perangkat dari PC kita sendiri semua ya. Kita untuk otomatis sama ya, semuanya seperti tadi, cuma untuk misalkan kita coba secara manual aja satu persatu. Misalkan kita ini ke no ya, kalau no berarti tidak menggunakan fingerprint atau menggunakan ID perangkat asli, berarti ya. Kalau misalkan kita mau manual satu persatu, berarti kan tadi kan udah dibuat ya ini untuk YouTube 42 profil, sekarang kita tambahkan 3 profil tanpa fingerprint. Add 1 2 3, berarti dia langsung bikin 3, langsung save all profil. Nah, berarti 3 profil. Kita biar nggak scroll lebih bawah, kita pilih ke A, berarti dari urutan terakhir sampai urutan pertama ini. Nah 42 pakai fingerprint, dari 43 ke sana mengikuti ID masing-masing. Kita cek apakah benar. Nah dia off. Kalau ini off berarti tanpa pakai fingerprint, berarti pakai browser atau ID perangkat asli ya kan. Terus kita cek open ya, kita cek open. Nah cek open, dia terbuka. Sini ada keterangan core off dilewati, proxy off, core off. Ini nah dia akan terdeteksi Chrome asli, perangkat asli. Nah, dan terdeteksi buat detect juga cuma minim sih, cuma 5%, tidak jadi masalah dan aman-aman saja. Ini untuk perangkat asli kita memakai GeForce RTX 3050. Nah ini perangkat asli tanpa memakai fingerprint. Nah IP tip zone dia merah karena memang ada ketidaksinkronan antara IP perangkat sama zona waktu perangkat sama zona waktu IP berbeda, karena kita perangkat memakai US yang biasanya kita pakai untuk melakukan aktivitas spam. Nah ini coba cek lagi yang ke 44 45, coba cek lagi itu off ya. Kita open aja, open. Nah ini ke 44, bisa dilihat dari sini. Nah 44, yang ini 45. Oke. Nah sama, perangkat pasti sama karena menyesuaikan perangkat asli. Perangkat pasti sama kalau menyesuaikan perangkat asli ya kan. Nah perangkat pasti sama. Untuk tipe atau versi browser pun pasti sama semua. Untuk hardware pun pasti sama semua karena menyesuaikan perangkat asli. Nah itulah, karena kita kan udah terdeteksi sebagai bot ya, karena sering beberapa akun, satu browser, satu perangkat, tapi tidak jadi masalah cuma karena ini indikatornya cuma 5%, tidak di atas 20%, masih aman. Nah sekarang kita bandingkan dengan fingerprint yang sudah dimodifikasi, yang notabene berarti satu perangkat, satu akun, satu perangkat. Dari profil 1 sampai 42 kita memakai fingerprint yang berbeda. Ya, kita cek close dulu ini. Nah ini
sampai kita cek dari 1 sampai 10 lah ya, dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10. Tunggu sampai keluar mah, karena ada beberapa browser yang memang pertama dibuka dia akan ngopi seluruh data. Nah, iya tah si anjing ya ganeng motor tadi bolak balik ke rumah kayu pijueteun pegang ruai. Nah ini browser Profil 1 Windows 10 Chrome 146 boot detect no detect. Perangkat kita perangkat pasti berbeda, AMD Radeon Vega 8 grafik dengan memori 8, CPU 8 core untuk browser atau profil 1. Untuk profil 2, nah ini profil 2 Chrome versi 123 boot detect 0 dengan hardware Nvidia GeForce RTX 3080 dengan memori 8GB. Semua hardware pasti berbeda. Dan untuk yang ini yang ketiga, profil 3 Chrome 146 Windows 10 no detect dengan AMD Vega 8 grafik. Sekarang ke profil 4 Edge browser Edge 131 dengan VGA Nvidia GeForce GTX 1080. Nah, dan ini profil 5 Chrome 128 Windows 10 dengan hardware AMD Radeon grafik ini. Sekarang ke profil 6 memakai Firefox 117. Jadi dia untuk browser dia menyesuaikan fingerprint ya, karena tadi kita untuk pemilihan user agent kita menyesuaikan fingerprint. Dia lebih kompatibel, lebih sesuai gitu. Jangan sampai misalnya ada ketidaksinkronan antara fingerprint sama user agent, itu kadang-kadang membuat ini semakin kecil ya. Nah, untuk ini Nvidia GeForce GTX 9080. Sekarang untuk profil 7 Chrome 118. Yang penting ini tidak detect boot ya. Hardware Nvidia GeForce 9800 GT. Terus ini profil 8 Chrome 130 untuk hardware AMD Radeon grafik. Oh, ini belum ini. Ya begitulah, karena memang sudah terbukti satu akun, satu profil, satu browser, satu perangkat yang berbeda. Nah dari situlah ini kelebihannya, dan dipastikan keamanan untuk login akun, untuk apa-apa aman. Sudah terbukti. Biasanya kan kalau kita login akun kan lebih dari 50 akun minta cache ya, apa kadang-kadang minta verif juga OTP. Saya jamin lebih dari 200 akun sampai 500 akun tidak akan ada yang minta cache, karena memang terdeteksinya satu akun, satu perangkat, satu browser. Kalau memang mau satu IP berarti setiap profil harus memakai IP yang berbeda, itu lebih style. Berarti satu perangkat, satu jaringan, satu akun, bisa dijamin aman. Kita juga sudah menyiapkan kan slot untuk proxy-nya juga, ini tinggal dimasukin aja. Nah di sini ada, nah ini jika fingerprint aktif ini akan berwarna atau checklist semua. Nah desktop, nah ini kategori fingerprint, dan ini fingerprint, jenis fingerprint yang dipilih secara random. Nah untuk settingan default, secara random, dia akan user agent ini mengikuti fingerprint, karena kita pilih tadi settingan awal user agent mengikuti fingerprint. Nah untuk proxy kita
Nah, untuk web RTC nonaktif, tim John mengikuti IP atau proxy. Nah, tim John untuk manual kita kalau mau setting lagi kita tinggal setting manualnya kemana. Untuk bahasa kita manual US, bahasa tampilan manual US juga, lokasi blokir. Nah, ini jika Anda mau setting lagi sesuai dengan settingan masing-masing, tinggal di setting kembali di dalam ini ya. Untuk yang kedua juga sama, Windows 10 Chrome versi berapa, karena memang kita banyak juga ya. Ini udah include di dalam boot, udah disediakan versi gratis. Sama aja sebenarnya dengan versi-versi yang Bubble Shop atau kayak gimana ya. Nah, untuk settingan default kita seperti ini, dan ini bisa kalian custom sendiri. Seperti misalkan tim John mau secara langsung ke Amerika ya tinggal manual. Nah, manual tinggal pilih ya kan. Kalau ini kan berdasarkan perangkat asli, berarti berdasarkan PC kalian atau berdasarkan zona waktu jam PC kalian. Untuk berdasarkan IP atau proxy berarti dia berdasarkan lokasi atau jaringan kalian, seperti itu. Nah, untuk kita buktikan apakah benar setiap browser sudah login dengan akun masing-masing. Tadi kan kita udah memasukkan akun secara otomatis YouTube, berarti kita pilih YouTube. Nah, jika kita pilih YouTube maka akan keluar juga. Pertama kita login dulu, misalkan profil 1 login, kita buka profil 1 2 3 4. Untuk kedua yang ketiga kita udah. Nah, pertama, dia langsung otomatis seperti ini langsung, jadi kita tidak usah lagi copy paste, tinggal next dan next. Sudah, dia langsung masuk YouTube ya. Untuk kedepannya dia udah login, dia masuk YouTube. Nah, next. Untuk Facebook dan yang lainnya dia langsung tidak usah, langsung otomatis langsung masuk, tidak usah next karena memang saya lihat dia kan mempunyai coki dan lain-lain, jadi lebih aman. Jadi saya mengutamakan keamanan. Kalau memang udah kayak gini nih, tidak ada misalnya, tinggal di reload aja. Nah, jadi kita ini udah login secara otomatis ya. Nah, udah login. Setelah Anda login semua, nanti kita masukkan atau jalankan tes robotnya ya. Profil 15, ini yang tadi memang enggak. Ini yang tadi. Ini profil 4 1 2 3 4. Tinggal gitu aja, tinggal next. Kalau mau otomatis cuma saya sarankan untuk YouTube, apalagi akun admin ya, suite sangat rentan. Nanti kedepannya jangka panjangnya akan meminta OTP nantinya. Nah, tinggal kalau udah login tinggal kita close aja, karena nanti ini hanya memastikan login apa enggaknya. Nah, itulah keunggulan dari bot ini. Dia setiap profil dia menggunakan perangkat yang berbeda kayak gitu, menggunakan perangkat yang berbeda, jadi untuk segi keamanan benar-benar style dan aman, seperti itu. Oke, see you next video. Setelah ini kita mau test drive untuk membuat event YouTube. Oke, see you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.